Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai kalimat tunggal dan majemuk. Nah, untuk itu kalian simak video ini agar lebih memahami materi yang akan disampaikan. Nah, kalimat tunggal adalah kumpulan kata yang hanya terdiri dari satu struktur penyusunan kalimat, di mana kalimatnya hanya ada satu unsur subjek dan predikat. Nah, maka di dalam kalimat tunggal ini hanya terdapat satu unsur saja, yaitu satu unsur subjek dan predikat. Contohnya, saya pergi ke toko buku. Nah, di sini terdapat pola atau unsur subjek, predikat, dan keterangan, di mana masing-masing unsur ini hanya terdapat satu. Nah, maka kalimat ini merupakan kalimat tunggal seperti itu. Nah, kalimat tunggal sendiri memiliki beberapa pola di dalam kalimat tunggal itu sendiri. Nah, variasinya yang pertama atau polanya yang pertama yaitu berpola SPO, subjek, predikat, objek. Yang kedua berpola SPOK, ketiga berpola SPOPL, keempat berpola SPPL, dan kelima adalah SPOK dan PL. Nah, itulah pola dari yang ada di dalam kalimat tunggal. Nah, lalu apa ciri-ciri kalimat tunggal itu? Yang pertama adalah memiliki satu peristiwa pokok. Nah, artinya di dalam setiap kalimat itu, di dalam kalimat tunggal itu, peristiwa yang dibicarakannya itu adalah hanya peristiwa yang memiliki satu peristiwa saja. Yang kedua, kalimat tunggal hanya memiliki satu struktur penyusunan kalimat. Yang sudah Bapak katakan tadi, pola atau struktur kalimat yang ada di dalam kalimat tunggal hanya memiliki satu unsur, baik itu satu unsur subjek, predikat, ataupun keterangan atau objek. Yang ciri ketiga yaitu tidak menggunakan kata hubung. Nah, di sini penting. Kenapa? Karena kalimat tunggal itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata hubung, karena dia berdiri sendiri, kalimatnya tidak dua. Nah, maka di dalam kalimat tunggal tidak ada kata hubungnya. Seperti itu. Oke, kita bahas tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu kalimat, memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan lebih dari satu. Nah, lebih dari satu. Kenapa? Karena di dalam kalimat majemuk itu terdiri dari dua kalimat yang dihubungkan menggunakan kalimat penghubung. Nah, maka di dalam kalimat tersebut terdapat lebih dari satu objek, satu objek, predikat, dan lainnya gitu. Bedanya dengan kalimat tunggal yaitu tadi subjeknya hanya satu, predikatnya satu, objeknya satu, dan keterangannya satu. Nah, kita lihat. Saya pergi ke toko buku. Nah, di sini beberapa pola terdapat, ada pola subjek atau unsur subjeknya ada dua, predikatnya ada dua. Nah, maka ini bisa dikatakan kalimat ini merupakan kalimat majemuk. Kenapa? Karena unsurnya terdapat dua. Yang kedua, kalimat majemuk ini memiliki kata hubung, yaitu kata ketika yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, adapun jenis kalimat majemuk yang ada di kita yang sering kita kenal, yang pertama itu adalah majemuk setara.
yang kedua adalah majemuk bertingkat, dan yang ketiga adalah majemuk campuran. Nah, untuk majemuk setara adalah kalimat majemuk yang kedua kalimatnya memiliki hubungan setara atau sederajat. Nah, artinya kalimat satu dengan kalimat dua peristiwa atau hubungannya yaitu sederajat. Nah, contohnya di sini kita lihat ada dua kalimat yang digabung menjadi satu. Nah, gabungan inilah yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Nah, kita baca contohnya. Kami sedang makan roti coklat dan mereka sedang bermain gitar di kamar Mira. Nah, kalau kita analisis di sini memiliki dua kalimat setara yang kedudukannya setara, yaitu satu kami sedang makan roti coklat, kalimat kedua mereka sedang bermain gitar di kamar Mira. Nah, ini kedudukannya sama. Nah, apabila kalimat majemuk setara ini dipisahkan, maka kalimat yang satu dan keduanya bisa berdiri sendiri. Nah, itu pun merupakan salah satu ciri dari kalimat majemuk setara. Ciri yang kedua, dia menggunakan kata hubung dan, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui ciri tentang majemuk setara, kita bahas di slide berikutnya. Nah, ciri-ciri kalimat majemuk setara yang pertama adalah kalimat memiliki hubungan koordinatif. Nah, artinya memiliki hubungan yang sederajat sehingga bisa berdiri sendiri meskipun dipisah. Nah, yang kita ketahui majemuk itu kan memiliki dua kalimat. Nah, kalau kalimat majemuk setara, dua kalimat itu dipisah-pisahkan, maka kalimat satu dengan kalimat dua itu bisa berdiri sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua, kalimat yang satu kedudukannya sama dengan kalimat yang lainnya. Nah, antara kalimat satu dengan kalimat dua peristiwa atau kedudukannya sama. Dan yang ketiga, cirinya adalah menggunakan kata hubung seperti kata dan, lalu, kemudian. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat majemuk setara. Kita lanjut ke kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang kalimat-kalimatnya memiliki hubungan yang tidak sejajar atau sederajat. Dengan kata lain, kalimat-kalimat tersebut ada yang kedudukan sebagai induk kalimat dan ada juga kedudukannya sebagai anak kalimat. Kita lihat contohnya. Nah, di sini terdapat contoh kalimat Andi harus minum obat karena ia sedang sakit. Nah, kita lihat di sini ada dua kalimat, di mana kalimat satu merupakan induk kalimat dan kalimat kedua merupakan anak kalimat yang dihubungkan oleh kata hubung karena, seperti itu. Nah, kenapa ini bertingkat? Karena antara kalimat satu dengan kalimat dua itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan itu akan terjadi kerancuan pada kalimat satunya lagi. Nah, misal contoh, apabila kalimat Andi harus minum obat ini ditiadakan, maka kalimat yang kedua ini, ia sedang sakit, ini menjadi sebuah kalimat yang rancu. Kenapa? Karena ia ini merujuk ke siapa? Nah, ia ini merujuknya kemana? Tidak ada. Nah, maka kalimat kedua ini tidak bisa dipisahkan dengan kalimat sebelumnya. Nah, untuk itu kalimat pertama itu wajib hadir. Nah, karena kalimat pertama ini menjadi kalimat induknya yang menjadikan rujukan dari kalimat setelahnya. Nah, itu. Nah, lalu cirinya seperti apa? Yang pertama, kalimat majemuk bertingkat memiliki ciri di antar kalimat tidak memiliki posisi yang sama. Nah, artinya antar kalimat satu dengan kalimat dua kedudukannya tidak setara. Yang kedua, ada kalimat yang tidak dapat diisolasi jika kalimat dipisah satu sama lain. Artinya kalimat satu dengan kalimat dua tidak bisa dipisahkan, karena kalimat kalau dipisahkan kalimat satu
waktu yang lainnya akan menjadi rancu. Dan yang ketiga, kalimat bertingkat umumnya menggunakan kata sambung seperti jika, penyebab, jadi, karena, ketika, dan sebagainya. Nah, kita bahas jenis kalimat majemuk bertingkat. Secara singkat, kalimat majemuk bertingkat memiliki jenisnya. Yang pertama ada kalimat majemuk urutan waktu. Nah, urutan waktu ini biasanya kata hubung yang akan muncul itu ada kata ketika, saat, waktu, itu, kala itu, sebelum, sesudah. Jenis kalimat majemuk bertingkat kedua adalah kalimat majemuk bertingkat penjelasan. Biasanya kata hubung yang muncul yang menggabungkan dua kalimat tersebut biasanya digunakan kata hubung bahwa. Yang ketiga adalah kata majemuk sebab akibat. Nah, yang kata hubung atau konektor yang ada biasanya atau yang muncul biasanya ada kata oleh karena itu, karena, sehingga, makanya. Dan kalimat majemuk keempat yaitu ada yang disebut majemuk pengandaian atau sangkalan. Kalimat ini ditandai dengan konektor atau kata hubung yang muncul seperti kata seolah-olah, seperti, seakan-akan, dan lain-lain. Yang kelima, kalimat majemuk bertentangan. Nah, biasanya muncul kata hubung seperti padahal, kenyataannya, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kalimat ini sudah kalimat penjelas sudah. Yang selanjutnya ada kalimat hubungan cara. Nah, biasanya dalam kalimat majemuk hubungan cara ini muncul kata hubung seperti kata dengan, menggunakan, dan lain-lain. Kalimat majemuk yang lainnya ada jenis kalimat majemuk perbandingan. Nah, di sini kalimat majemuk perbandingan ini akan muncul konjungsi atau kata hubung berupa kata ibarat, daripada, seperti, bagaikan. Dan kata jenis yang lain majemuk bertingkat yang lain ada yang disebut dengan konsesif. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang disusun pada tingkat konsonan terkait dengan kata kerja. Nah, biasanya muncul kata meskipun itu tidak masalah. Ini kebanyakan meskipun dan itu tidak masalah. Yang kedua, kalimat majemuk hubungan tujuan. Kalimat hubungan tujuan ini biasanya akan muncul kata hubungnya itu seperti kata agar, supaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kata kalimat majemuk jenis kata kalimat majemuk bertingkat adalah kata majemuk bertingkat bersyarat. Nah, akan muncul seperti kata hubungnya seandainya, jika, dan sebagainya. Nah, itulah jenis kalimat majemuk bertingkat. Nah, kita membahas majemuk campuran. Kata majemuk campuran atau kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat tunggal. Nah, artinya ada 3 kalimat yang digabung menjadi satu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini terdapat 3 kalimat, di mana 3 kalimat ini ada yang sebagai induk kalimat, ada yang sebagai anak kalimat, dan ada juga yang sebagai anak kalimat. Nah, jadi di sini kalimat campuran ini digabungkan 3 kalimat menjadi satu. Nah, maka contohnya seperti ini. Ayah memberitahukan bahwa aku mendapat juara pertama dan ibu sangat terkejut. Nah, di sini kita lihat sebetulnya ada 3 kalimat yang digabungkan menjadi satu. Nah, itulah kalimat majemuk campuran. Adapun ciri-cirinya, yang pertama memiliki minimal 3 klausa atau kalimat tunggal. Jelas tadi sudah dikatakan kalimat campuran itu minimal 3 kalimat. Yang kedua terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kita lihat tadi juga di beberapa kalimatnya
ada yang sebagai induk kalimat dan ada juga yang sebagai anak kalimat. Dan ciri ketiga adalah memiliki dua konjungsi, bisa seperti dan, lalu, serta, kemudian, setelah, ketika, dan sebagainya. Nah, itu dia materi yang Bapak sampaikan mengenai kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila kurang paham, boleh kalian tanya melalui WA Bapak, ataupun kalian membaca lagi referensi di buku paket, atau bahkan di web itu Bapak sudah sediakan, kalian baca lagi. Setelah kalian memperhatikan video ini dan membaca teorinya, maka langkah selanjutnya silakan kalian klik tugasnya yang ada di web. Nanti akan ada sebuah link. Nah, nanti kalian akan masuk ke sebuah link Google Form. Di situ maka kalian mengerjakan tugas soal kalimat majemuk dan tunggal. Oke, terima kasih. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.